Aman Yani itu masih hidup atau sudah meninggal? Nah ini yang harus dicari tahu. Jangan-jangan Aman Yani ini adalah orang yang disahronikan. Semuanya terungkap secara jelas, transparan, dan pada akhirnya kita sudah bisa menyimpulkan sendiri siapa pelaku sebenarnya. Dan sekarang tinggal kita cari di mana Aman Yani, ada atau tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sarang Informasi. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Dan kalian yang sudah mengikuti kasus ini tentunya penasaran sampai mana kasus di Indramayu yang merenggut 5 nyawa manusia atau satu keluarga ini yang sangat sadis dan brutal. Tentunya kita semuanya bertanya-tanya kemanakah Aman Yani berada yang sudah menghilang dari tahun 2016. Tentunya ini sudah beberapa tahun yang lalu. Menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah jangan-jangan Aman Yani ini sudah disyahronikan seperti yang 5 nyawa yang sudah tiada ini? Setelah semuanya terkuak kemarin di podcast yaitu Kang Deddy Mulyadi atau di podcast KDM. Dapat dari mana sebenarnya Ririn ini mendapatkan buku tabungan milik Aman Yani? Ini yang sangat dipertanyakan. Bagaimana cara dia mengambil buku BRI dari Aman Yani? Apakah direbut atau diberikan oleh Aman Yani? Kemudian Aman Yani pergi, itu tugas polisi, bukan tugas saya. Gitu ya. Dan aneh sekali jika Aman Yani menyerahkan buku tabungan, menyerahkan KTP dan lain-lain dokumen-dokumen penting. Ini menjadi sebuah pertanyaan dan tanda tanya yang sangat besar sekali, tentunya seperti itu. Dan ini diungkap oleh di podcastnya Kang KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Ada beberapa hal yang membuat janggal di sini, yaitu keluarganya atau saudaranya Aman Yani sendiri itu ya katanya suruh transfer, suruh membayarkan hutang. Di sini cerita-cerita ini juga sudah tidak masuk akal juga. Lama-lama ujung-ujungnya kakak saya yang Aman Yani ini nyuruh kakak saya bayar utang. Kakak kamu ada utang ke Aman Yani? Si Aman Yani ini nyuruh Kang Wiyat bayar utang, tolong bayarin utang saya di orang Balongan. Oke, orang lain. Ya, sebesar 80 juta. Uangnya dari mana? Dia bilang Kita yang suruh bayar. kalian yang disuruh. Iya. Oh, ngumpulin uang. Iya, suruh ngumpulin Oke. uang. Terus kemudian 80 juta. Kita duit dari mana? nggak bisa dong. Iya, uang dari mana? Akhirnya Sampai ujung-ujungnya sampai ke 10 juta, Bang. oh pokoknya Ya, dari pokoknya 80 juta 10 juta. oke. Dari 10 juta ini aku kok curiga ya. Atau jangan-jangan ini memang sebuah skenario dari Ririn sendiri yang membuat skenario. Jangankan hanya buku tabungan ya. Ini cerita dari saudaranya Aman Yani ini katanya suruh membayarkan hutang tapi melalui SMS. Aku kok curiga ya. Kenapa? Kang Wiyat pernah telepon nggak sih sama Kang Aman? Telepon apa SMS? SMS aja. Blow on. Oke. Telepon. Buat mastiin. Iya. Ditelepon nih. Kang, aku pengen telepon. Ini sinyalnya susah. Di pelosok. Ya sepelosok-pelosokannya SMS masuk. Berarti ada sinyal. Yang penting halo. Lalu siapa yang mengendalikan SMS tersebut? Ini tanda tanya besar dan menjadi sebuah spekulasi kita semua. Atau jangan-jangan Ririn ini menguasai semuanya, yaitu buku tabungan, KTP, dan handphone. Semuanya itu bisa dikuasai oleh Ririn, lalu SMS kepada keluarganya. Sementara Aman Yani hingga saat ini tidak ada, gitu ya, tidak ada kabar keluarga Aman Yani ini mendapatkan SMS, akan tetapi setiap ditelepon itu katanya tidak bisa karena tidak ada sinyal. Mana mungkin tidak ada sinyal, akan tetapi bisa SMS, paling tidak 1 kali 2 kali bisa telepon. Itu Ya sepelosok-pelosokannya SMS masuk. Berarti ada sinyal. Yang penting halo. Oke. Nggak mau diangkat tapi nggak ngomong-ngomong. Jadi nggak tahu itu Aman Aman Yani Yani atau apa bukan. Ya udah nggak usah diladenin. Ini mah ujung-ujungnya penipuan. Oke. Terus Dah. itu yang menjadi sebuah misteri hingga saat ini. Dan bukan hanya itu saja ya. Ini anaknya Aman Yani ini juga ya katanya mengatakan bahwa Aman Yani ini pernah pulang ke ibunya atau orang tuanya. Di situ menggunakan Pajero, akan tetapi menggunakan masker atau kacamata. Pada intinya diundang, diminta keterangan kemarin ini terkait keberadaan Aman Yani. Informasi mengenai diduga Aman Yani pulang ya. Gimana ceritanya?
Jadi sebenarnya tetangga tuh banyak yang laporan ke mama, bilang katanya pernah melihat si papa ini, sebut saja Amayani, itu datang ke rumah orang tuanya, tapi memakai jaket, kacamata, masker, dan topi. Iya, jadi kayak tertutup tuh Pak. Katanya itu anaknya Amaniani dan mantan istri Amaniani juga bercerita bahwa ada seorang atau saksi yang mengatakan melihat Amaniani itu pulang menggunakan masker, menggunakan kacamata. Pak, cuman kalau misalkan mereka untuk dimintai sebagai saksi saat ini pasti keberatan karena nggak akan mau ke bawah-bawah kan. Dan itu sering gitu. Tapi informasi itu masuk ya? Iya. Ya, itu tahun berapa? Ya sering, pokoknya bisa sampai yang 2025 juga masih ada namanya. Dan kita juga patut curiga, atau jangan-jangan mantan istri Amaniani atau anaknya Amaniani ini mendapatkan kabar melalui SMS juga, melalui WA atau SMS. Kalau melalui WA atau SMS, jangan-jangan ini skenario Ririn lagi ya. Ini menjadi sebuah tanda tanya besar lagi. Jangan-jangan ini skenario Ririn lagi, karena ini sangat canggih sekali dan sangat unik sekali ini. Kasus ini ya, memang sangat unik sekali dan sangat rapi sekali ini. Jika memang Ririnlah pelakunya misalnya ya, ini sangat rapi sekali. Karena banyak orang yang dikelabui, banyak pihak, hingga dari pengacara, dari beberapa orang yang mungkin dikenal sama Ririn, ini banyak sekali yang dikelabui. Ya, dengan mengatasnamakan Amaniani yang katanya sudah memberi kuasa katanya, dan hingga bisa mencairkan dana pensiun milik Amaniani ini yang sangat luar biasa. Ya karena Ririn sudah sebelumnya ini Ririn udah berkali-kali datang ke rumah, pokoknya dia tuh manipulatif, minta om saya yang lain berpura-pura menjadi Amaniani untuk mencairkan dana pensiun seperti itu. Itu beberapa kali datang berarti. Iya, terakhir itu 2 Desember 2023 ketemu sama saya sama dia juga di rumah ibunya. Apa itu Ma? Apa ya Itu dia bilangnya mau ada pencairan dana pensiun, saya suruh ngisi formulir pengalihan ini, ahli waris. Itu ibu sempat nanya nggak kok kenapa kok kamu ngurusin banget dana pensiunnya Amaniani gitu? Dia bilangnya katanya dia dapat amanat dari Amaniani, katanya dia udah mengalihkan kuasanya ke Ririn, jadi Ririn yang buat ngurusin semuanya gitu. Jadi dia Ririn yang datang ke keluarga kita, bilangnya seperti itu. Oh emang Sempat nanyain bukti nggak dari pihak keluarga? Sempat dimintain nomor handphone tapi nggak pernah aktif. Bu, kalau Ririn itu sudah hilang sejak tahun berapa? Amaniani sorry. Amaniani dari 2016. Kita udah hilang kontak. Tidak ada kontak sama saya sampai sekarang. Hilangnya apa Bu? Waktu itu kenapa? Itu sih pamit waktu itu, cuman pamit, minta maaf sama orang tua saya, sama saya itu pamit, minta maaf, minta restu, mau memulai usaha karena saya sekarang udah bekerja di BJB lagi. Dan isu yang berkembang di masyarakat itu kakak saya itu korupsi, ternyata tidak. Ya orang mau yang ngomong. Dan kemarin Yang menjadi teka-teki ini saat ini, yang menjadi pertanyaan besar setelah kasus ini mencuat bahwa Ririn ini katanya bukan pelaku saat terbongkar atau terkuak di persidangan. Ini yang menjadi tanda tanya besar setelah terungkap di podcastnya KDM ini ya, yang katanya Ririn bisa menguasai yaitu ATM, buku tabungan, KTP, dan lain-lain. Ini kan jadi pertanyaan besar. Ya, dapat dari mana seorang Ririn ini bisa mendapatkan sebuah dokumen-dokumen yang sangat penting tentunya, walaupun orang punya hutang, ya tidak mungkin seseorang tersebut menyerahkan KTP, dokumen lain-lain gitu ya, yang dokumen yang penting yang diserahkan dengan begitu saja. Secara logika, kalau kita mempunyai hutang misalnya, atau siapapun mempunyai hutang, untuk jaminan itu tidak mungkin KTP, buku tabungan, dan lain-lain. Tapi kita pasti untuk jaminan yaitu barang, tentunya seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan sangat besar, ini banyak sekali pihak yang mendapatkan SMS yang mengatasnamakan itu Amaniani, gitu ya. Itu yang memberi kuasa, yang katanya menyetujui dan mengatakan bahwa Amaniani ada di sini lewat SMS tersebut, akan tapi tidak pernah bisa untuk ditelepon HP tersebut. Bahkan Ririn sendiri mengatakan Amaniani tidak bisa ditelepon, dia orang sibuk, dia ada di Singapura dan di mana-mana.
dia tidak bisa ditelepon, akan tetapi hanya lewat SMS saja, hanya menggunakan SMS. Ini menjadi sebuah dugaan-dugaan yang sangat kuat sekali, dan saya sendiri juga menduga, atau jangan-jangan HP tersebut milik Ahmad Yani juga dikuasai oleh Ririn sendiri. Ini dugaan ya, atau jangan-jangan ini skenario Ririn semua, chatting SMS tersebut kepada orang-orang yang tentunya mendapatkan SMS katanya yang dari Ahmad Yani. Ini sangat gila sekali dan sangat ngeri sekali jika ini memang benar. Ririn bisa menguasai semuanya jika Ririn memang benar. Jangan-jangan Ririn ini jagal dari semuanya ini dan dalang dari semuanya ini. Jangan-jangan, mohon maaf ya amit-amit, jangan-jangan si Ahmad Yani ini sudah dihilangkan nyawanya ya. Dugaannya seperti itu, ini dugaan saya. Dan tadi jika kita melihat keterangan dari istrinya atau mantan istrinya Ahmad Yani dan anaknya itu tadi yang mengatakan katanya Ahmad Yani pernah pulang akan tetapi membawa mobil Pajero dan menggunakan masker, menggunakan kacamata itu, tapi lewat tetangganya atau saudaranya, dan itu memberitahu atau memberikan sebuah informasi kepada mantan istrinya Ahmad Yani. Dan jika katanya untuk dimintai keterangan sebagai saksi, orang tersebut katanya tidak mau. Ini jangan-jangan skenario Ririn lagi ini yang perlu digali oleh penyidik dan kepolisian tentunya ya. Dan kasus ini memang sangat unik dan sangat luar biasa tentunya. Ini menjadi sebuah perhatian masyarakat, perhatian publik ya tentunya ya, karena ini jika kasus ingin terbongkar tentunya yang dikejar salah satunya yaitu ya memang Ririn, tidak ada lagi yang dikejar Ririn, karena pengakuannya ini sangat berbeda-beda di antara terdakwa Ririn dan Prio ini sekarang berbeda ya, yang tadinya sudah kompak dan ini berbeda. Ini perlu dicurigai dan perlu menjadi sebuah perhatian dan sangat berhati-hati penyidik untuk mengungkap kasus ini, dan mudah-mudahan kasus ini cepat terbongkar siapa sebenarnya pelaku yang sesungguhnya. Jika pelakunya Ahmad Yani dan Joko, Hardi, dan ada beberapa lagi yaitu ya Ahmad Yani, itu sangat tidak mungkin sekali penyidik tidak bisa menemukan salah satu pun di antara keempat orang tersebut. Ahmad Yani, Joko, Hardi, dan Yoga. Penyidik itu sangat luar biasa pinternya, pasti bisa menemukan, walaupun tidak menemukan orangnya segera cepat-cepat, tapi paling tidak penyidik itu bisa menemukan jejaknya di situ. Pasti ada jejak-jejak di TKP tersebut. Akan tapi hingga saat ini tidak satupun yang terkuak dan tidak ada satupun jejak yang bisa ditemukan oleh penyidik kecuali yaitu Prio dan terdakwa Prio dan Ririn yang ada di situ. Sidik jari Ririn itu sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kasus ini segera selesai dan penegak hukum segera bisa menindaklanjuti dan menghukum seberat-beratnya pelaku. Dan kalau memang ada pelaku di luaran selain Ririn dan Prio, mudah-mudahan cepat terselesaikan dan cepat tertangkap. Kita selalu support penegak hukum, salah satunya yang saat ini ada di Indramayu dan penegak hukum di seluruh Indonesia ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.